tasabui namonyo batampe di mabarado rang minang tasabui namonyo batampe di mabarado nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso nan elo budi bahaso nan kuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sedang berkunjung ke Rumah Gadang Kota Piyang yang berada di Kota Padang Panjang. Mari. Gadang. Ciri-ciri rumah gadangnya? Ini yang Pak. Yang gonjong yang mana? Atap. Kalau yang bertingkat ini? Anjungan. Kalau rumah gadang Kelarasan Kota Piyang mempunyai anjungan kiri dan kanan. Tapi kalau Kelarasan Bodi Caniago rumahnya datar. Jadi di sebelah situ juga dari Kelarasan Bodi Caniago, di rumah ini dari Kelarasan Kota Piyang. Apalagi perbedaan Kota Piyang dengan Bodi Caniago. Sistem pemerintahnya seperti apa? Kota Piyang meningkat dari apa tuh? Istilahnya? Apa istilahnya? Itu tepatnya. Sistem pemerintahnya otot. Kalau di Bodi Caniago ini Rumah gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bantuannya, rumah adat iko disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong, rumah bergonjong. Karena bentuk atoknya yang bagonjong, buncang menjulang. Jika menurut ukurannya, tergantung pada jumlah lanjarnya, ruas dari depan ke belakang. Sedangkan ruangan yang berjarak dari kiri ke kanan disebut ruang. Rumah yang berlanjar dua dinamoan lipek pandan atau lipat pandan. Umumnya lipek pandan itu memakai dua gonjong. Rumah yang berlanjar tiga disebut balah bubuang ataunya bagonjong ampe. Sedangkan yang berlanjar ampe ko disebut gajah maharam atau gajah terbenam. Biasanya gajah iko maharam ko memakai gonjong 6 atau labih. Halo. Oke kawan-kawan, selanjutnya awak coba ke lantai bawah yang ada di Rumah Gadang Kota Piyang. Di bawah kita banyak menengok foto-foto orang zaman dahulu. Foto-foto tersebut merupakan sebuah kenangan dari orang dahulu. Di bawah kopi nampak palaminan yang dipakai untuk barale orang Kota Piyang. Di lantai bawah pulau awak akan nampak mainan pada zaman dahulu seperti congklak. Itu ada pulau apa namanya itu talempong ku dia gunakan pesawat. Maksudnya untuk mama awak dulu. Terus selanjutnya awak naik ke atas itu nampak lo perpustakaan yang di bawahnya itu adalah mesin ketik yang dipakai orang dahulu. Sebelum adanya
Kiniko kami sedang berada di makam Tan Tejo Gurhano. Makam Tan Tejo Gurhano merupakan sebuah makam tua dan panjangnya lebih kurang 25 meter, jo lebar 1,2 meter. Namun, ukuran tersebut 25 dapat berbeda-beda apabila diukur berulang kali, sehingga tidak akan sama panjangnya. Itulah dan menjadi keunikan dari kuburan Panjangko. Tan Tejo Gurhano dipercaya sebagai tokoh arsitektur pertama di Rumah Gadang. Keseluruhan ukuran situs cagar budaya kuburan Panjangko adalah 25,5 meter kali 7 meter yang terletak di tepi jalan utama Pariangan, sehingga sangat mudah untuk mencarinya. Jirat makam ko terbuat dari susunan batu kali yang misalnya hanya berupa batu kali tanpa pengerjaan. Nah, dalam jirat yang panjang tersebut ditumbuhi oleh pohon-pohon yang gadang. Yang terdapat 6 pohon Kamboja dan ditanam di atas makam, sehingga membuat tanah di atas makam ko menjadi taduah. Sebelah timur bagian kawasan makam iko terdapat kursi batu dan disusun 8 buah dan menandakan jumlah minyak mamak dan salapan atau minyak mamak yang 8. Sampai tersebut iko disebut namanya Jo Balai Panjang yang terletak di Nagari Pariangan. Di lokasi Kojuo terdapat tumpuan tanah dan tingginya lebih kurang 2,1 meter jo diameter 10 meter. Tumpuan tanah ko dipercaya sebagai galian dari makam tersebut dan akhirnya dipagunuan sebagai tempat pemujaan dewa waktu itu. Di puncak tumpuan tanah tersebut terdapat sebuah batu dan merupakan candi dan paling lama dan terdapat di Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan pergi ke Batu Batikam yang ada di Tanah Datar Pariangan. Batu Batikam adalah salah satu benda cagar budaya yang bersejarah di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokau, Kecamatan Limokau, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Batu Batikam ko berarti batu yang tertusuk. Menurut sejarahnya, lubang atau tusukan yang ada di tengah batu itu merupakan bekasan dari tusukan keris yang datuk Parapatih dan Sabatang yang luasnya sekitar 1.800 meter persegi yang dulunya berfungsi tampek medan dan bapane atau tampek bermusyawarah kepala suku. Susunan batu ko di sekeliling batu suko seperti sandaran tampek dua yang berbentuk persegi panjang melingkar. Pada bagian tengahnya terdapat batu batikam dari bahan batuan andesit yang batu ko berukuran 55 kali 20 kali 40 cm dengan bentuk hampir segitiga yang prasasti batu batikam ko menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum. Batu batikam ko merupakan batu yang tertusuk yang melambangkan panjangnya perdamaian dan musyawarah mufakat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Datuk Parapatih dan Sabatang dan Datuk Ketumangkungan adalah dua orang saudara yang berlainan bapa. Datuk Parapatih dan Sabatang adalah sosok seorang yang dilayani dari seorang bapak yaitu
Sabandara Aris Datuk Papatiah yaitu menginginkan masyarakat Mantaro Datuk dalam semangat yang demokratis atau dalam tatanannya yang sama rendah agak bagunyo. Namun tapi di antara mereka menginginkan rakyatnya diatur dalam tatanan yang hierarki bajanjang seorang wanita tangga samu turun. Dan karena perbedaan tersebutlah mereka berdua bercakap hebat untuk menghindari pertikaian dan tidak saling melukai. Datuk Papatiah dan Katumanggungan kemudian menikam batu tersebut dengan keris sehingga pelampiasan emosinya. Maka dari itulah batu batikam memiliki sebuah lubang yang menembus dari arah sisi depan sampai ke belakang. Sehingga sampai hari pendapat yang berbeda antara Datuk Papatiah dan Sabatang dan Datuk Katumanggungan masih taliek dari adanya dua keselarahan di Minangkabau yaitu keselarahan Kota Piliang yang mencerminkan sistem kekuasaan ala Datuk Katumanggungan dan keselarasan Budi Caniago yang merupakan perwujudan sistem pemerintahan ala Datuk Papatiah dan Sabatang. Jadi, tempat terakhir yang kami kunjungi ialah Istana Basa Pagaruyuang. Istana Basa Pagaruyuang yang lebih terkenal dengan nama Istana Gadang Kerajaan Pagaruyuang. Istana Basa Pagaruyuang merupakan replika Istana Pagaruyuang yang terletak di Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa dibangun kembali setelah kebakaran 2007. Dibangun pada abad ke-17. Dibangun untuk kediaman keluarga kerajaan Pagaruyuang. Kemudian Istana Pagaruyuang dulu terhancur pada tahun 1837 akibat dari peperangan. Selanjutnya 1966 akibat terbakar. Selanjutnya 2007 akibat kebakaran itu dibangun lagi 930 Jo 968 Jo 2007. Nah, selanjutnya pemilik dari Istana Pagaruyuang yaitu pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Di dalam Istana Basa ada namanya Mahligai, yaitu terletak di lantai paling atas yang digunakan untuk tempat berbincang raja jo tamu-tamu kehormatan. Istana Basa Pagaruyuang asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Adapun bangunan saat sudah dibangun dengan struktur beton modern. Meskipun demikian, Istana Basa Pagaruyuang tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional geomaterial kayu yang dihiasi dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ukiran yang dominan di istana ialah ornamen ukiran bunga-bunga jo dedaunan. Istana memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan pada umumnya rumah dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat hijau. Nah, istana juga melengkapi dengan lebih dari 100 replika furniture